warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu harapkan anak Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini, di mana pembelajaran kita kali ini memasuki materi pluralitas masyarakat di Indonesia. Nanti kita di sini akan membahas berbagai macam keragaman yang ada di negara kita. Oke? Nah, tapi anak Ibu, sebelum kita memasuki apa itu pluralitas masyarakat di Indonesia, Ibu harapkan anak Ibu nanti bisa memahami, mengerti tentang apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan kemajemukan agama di Indonesia. Ya, jadi agama-agama yang ada di Indonesia itu tidak satu, nah. Agama-agama yang di negara kita itu sangat banyak. Itu yang disebut dengan majemuk itu. Bagaimana nanti kita dengan agama-agama yang banyak itu? Nah, kemudian menjelaskan kemajemukan budaya. Nah, budaya yang ada di Indonesia. Tentu sangat banyak anak Ibu, budaya-budaya yang ada di Indonesia dan itu beragam, bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, kemudian menjelaskan kemajemukan suku bangsa. Suku bangsa juga banyak di negara kita ya nak ya. Nah, seperti Bu Fitri suku Batak, mungkin anak Ibu ada yang suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada juga mungkin yang suku Bugis, Makassar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan kemajemukan pekerjaan masyarakat Indonesia. Jadi di Indonesia masyarakatnya memiliki berbagai macam pekerjaan. Ya, jadi pekerjaannya itu bukan hanya di pertanian, bukan hanya di perdagangan. Seperti Bu Fitri, guru. Mungkin ada orang tua dari anak-anak Ibu yang menjadi pengusaha, mungkin ada yang menjadi dosen dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kemajemukan pekerjaan masyarakat Indonesia. Baik anak Ibu, masuk kita yang pertama yaitu pluralitas agama. Pluralitas itu artinya adalah perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan di sini bukan menyebabkan kita menjadi terpisah. Jadi perbedaan-perbedaan yang banyak ini menjadikan kita semakin kaya budaya kita karena adanya perbedaan-perbedaan tadi. Nah, ada 6 agama yang diakui secara resmi di negara kita. Yang pertama ada agama Islam. Ini adalah agama terbesar di negara kita, yang paling banyak penganutnya, termasuklah insya Allah kita adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Kemudian ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada juga Hindu, Buddha, dan ada agama Konghucu. Ya, nah dari ke-6 agama ini, agama Islam itu adalah agama yang paling banyak pemeluknya, sedangkan yang paling sedikit pemeluknya di negara kita itu adalah agama Konghucu. Agama Konghucu ini adalah agama dari etnis Cina ya nak ya, dari Konfusius. Konfusius itu adalah salah satu guru atau orang yang penting di Cina pada zaman dahulu yang membawa banyak pengajaran kebaikan kepada masyarakat Cina. Nah, pengajarannya itulah yang dijadikan kitab suci oleh masyarakat Konghucu. Oke anakku. Nah, kemudian coba kita lihat dari pluralitas agama. Itu tadi Bu sampaikan, agama yang banyak yang berbeda itu bukan membuat kita menjadi terpisah atau bukan kita menganggap yang paling benar, yang paling kuat, tidak. Jadi agama itu adalah hak asasi. Setiap orang berhak untuk memeluk agama apapun yang menurut keyakinannya itulah yang paling benar. Nah, jadi kita lihat di sini kata masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Ini kita lihat ada seorang ibu yang memberikan sumbangan kepada seorang biksu, ya, kita tahu bahwa biksu itu beragama Buddha. Sedangkan seorang ibu ini adalah nampaknya ini adalah ciri orang Islam, ya, karena memakai jilbab. Jilbab itu adalah ciri orang Muslim, ya, muslimah, ya. Nah, jadi kita lihat seperti ini, toleransi itu sudah ada, ya. Toleransi itu sudah ada sejak zaman dahulu dan harus kita jaga. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, umat Islam dengan umat beragama yang lain itu wajib bekerja sama, wajib tolong menolong. Jadi nak, Ibu tegaskan, kita dengan agama lain, agama Islam dengan agama Kristen, agama Islam dengan agama Hindu atau Buddha atau Konghucu, kita nak boleh bekerja sama, boleh mengikat perjanjian perdagangan, ya, boleh saling tolong menolong, boleh nak. Yang tidak boleh adalah kita mencampur adukan ajaran agama kita dengan agama mereka, itu nggak boleh, ya. Jadi toleransi itu kita boleh saling bekerja sama. Kita boleh saling membantu, kita boleh mengikat perjanjian perdagangan, boleh.
ya, karena Rasul pun dulu dia juga berteman dengan orang-orang yang atau bersahabat dengan orang-orang yang di luar Islam. Yang tidak boleh adalah mencampur adukan ajaran agama, itu tidak boleh. Ya, jadi kita tetap ada toleransi, menghormati agama orang lain, dan orang lain juga wajib menghormati agama kita. Oke. Nah, kemudian ada pluralitas budaya. Kalau pluralitas budaya, keragaman budaya dapat kita amati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya, diantaranya keragaman ada bahasa, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik, tarian daerah, dan juga upacara adat. Nah, inilah yang dimaksud dengan pluralitas budaya. Jadi budaya banyak di negara kita. Nah, ada bahasanya, bahasa Jawa beda, bahasa Batak beda. Kemudian rumah adatnya juga ada. Kalau di Tanah Batak rumah adatnya katanya apa itu Jabu Bolon ya nak ya, rumah besar. Kalau di Padang ada rumah gadang, ya kan? Ada di Kalimantan Selatan Lamin. Nah, kalau di Papua ada apa itu Honai ya? Honai ya. Nah, kemudian ada pakaian adat. Kalau tempat kita ada ulos ya nak ya. Nah, ada lagi yang lain, ada baju bodo dan lain sebagainya. Ada senjata tradisional. Lagu daerahnya juga ada, alat musiknya juga, tariannya juga, upacaranya juga. Nah, ini yang semua yang kita baca ini anakku adalah keragaman budaya yang ada di negara kita. Keragaman ini tidak membuat kita berbeda, tapi keragaman ini menambah budaya yang sudah ada di negara kita sehingga budaya di Indonesia menjadi kaya, ya, menjadi banyak. Oke. Nah, kemudian cuma ini ada rumah adat. Nah, ini rumah adat suku Batak enak ya. Nah, ini namanya Jabu Bolon. Nah, ini rumah besar artinya. Ini rumah adat yang ada di Tanah Batak. Banyak lagi rumah-rumah adat yang lain. Kemudian ini pakaian adat. Ini orang Melayu ya nak ya, pakaian adat Melayu. Ingat Medan itu Medan itu aslinya suku Melayu. Nah, ini adalah baju adatnya dan tariannya. Oke. Nah, kemudian kalau pluralitas budaya, ini upacara adat. Ini adalah Gunung Bromo. Nah, ini namanya upacara Kasodo. Upacara Kasodo itu adalah upacara mempersembahkan sesajian ke Gunung Bromo. Ini dia, nah. Itu yang warna putih ada Gunung Bromo. Nah, itu masyarakat yang beragama Hindu. Nah, ini suku Tengger ini ya. Yang beragama Hindu kemudian memberikan sesaji. Jadi dilemparkanlah sesaji-sesaji itu ke kawah Gunung Bromo untuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan mereka. Nah, pada zaman dahulu yang dipersembahkan itu adalah manusia hidup. Nah, tapi itu sekarang tidak lagi. Sekarang yang dipersembahkan itu adalah hasil-hasil pertanian dan juga hewan ternak. Jadi itu dilemparkan ke kawah gunung itu sebagai bentuk persembahan kepada dewa mereka agar mereka dijaga dari bencana-bencana, baik bencana alam, bencana penyakit, kelaparan dan lain sebagainya. Ini namanya upacara Kasodo. Nah, mungkin anak ibu pernah lihat yang ada di Bali, upacara Ngaben. Pembakaran mayat ya, pembakaran mayat di Bali ada namanya upacara Ngaben. Atau anak ibu pernah lihat di daerah Toraja yang masyarakatnya itu menguburkan mayat di lereng-lereng gunung itu nah. Nah, itu namanya upacara adat yang ada di Toraja ya. Nah, yang ini yang anak ibu lihat ini adalah upacara Kasodo, itu persembahan kepada memberikan sesaji kepada Gunung Bromo sebagai bentuk ungkapan syukur kepada dewanya menurut agama kepercayaan mereka. Kemudian anakku, pluralitas suku bangsa. Kalau suku bangsa adalah kesatuan masyarakat yang dapat dibedakan dari masyarakat yang lain berdasarkan kesadaran dan perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Jadi bahasa daerah banyak. Nah, untuk kita di Sumatera Utara saja itu sangat banyak bahasanya. Ada bahasa Batak Toba, ada Mandailing, ada Karo, kemudian ada juga bahasa Dairi, ada juga bahasa Jawa di negara kita dan juga bahasa Melayu. Itu masih di wilayah kita saja nak. Nah, belum lagi di daerah Jawa Barat, di DKI, di Papua juga bermacam suku bangsanya. Ya. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki hampir 30 kelompok etnik atau suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke anak ibu. Nah, suku bangsa asli Jakarta. Nah, ini adalah dia Betawi. Nah, suku aslinya adalah suku Betawi. Nah, suku Betawi ini ada yang namanya budaya khasnya namanya ondel-ondel ini nak ya. Ini selalu dibuat ada pertunjukannya. Kalau ada acara-acara besar di DKI Jakarta, maka ini akan
dipertontonkan atau dipertunjukkan kepada masyarakat. Nah, kemudian ini suku bangsa yang mendiami wilayah sekitar Danau Toba. Inilah suku Batak Toba, ya. Ada rumah gadangnya dan ada baju adatnya, yang terdiri dari ulos. Inilah dia suku di Toba. Nah, kemudian anak ibu, ada keragaman pekerjaan tadi yang terakhir kita bahas. Bahwa di negara kita, pekerjaan masyarakat Indonesia itu beragam dia. Tapi ada dua yang utama ya nak ya. Yang pertama katanya bertani. Jadi bertani merupakan salah satu mata pencarian penduduk Indonesia yang paling dominan. Makanya negara kita disebut negara agraris. Karena banyak penduduknya yang bertani. Mata pencariannya sebagian besar bertani, itu disebut negara agraris. Negara agraris umumnya negara berkembang. Ya nak ya. Nah, kita adalah negara agraris ya. Nah, kemudian ada yang laut. Kenapa banyak nelayan di negara kita nak? Karena laut kita luas. Zona ekonomi eksklusif kita itu nak luas nak. Nah, tapi zona laut yang luas itu harus dibarengi dengan pengawasan yang baik pula. Karena laut yang luas tanpa pengawasan, biasanya nanti negara-negara lain akan mencuri ikan di negara kita. Dan itu merugikan Indonesia. Nah, jadi luasnya wilayah Indonesia menyebabkan penduduk memilih nelayan sebagai salah satu mata pencahariannya. Jadi karena laut kita yang luas, zona ekonomi eksklusif yang luas, ikannya banyak, karena Indonesia iklim tropis, banyak ikan, maka banyaklah nelayan. Walaupun nelayan atau hasil laut dari negara kita ini belum maksimal diperoleh, dihasilkan, karena nelayan-nelayan kita itu masih tradisional, belum menggunakan alat-alat modern yang canggih seperti negara-negara lain seperti Jepang misalnya. Nah, tapi itu menunjukkan luasnya laut, masyarakat kita memilih nelayan sebagai salah satu mata pencahariannya. Baiklah anak ibu rasa hanya sampai di sini dulu materi tentang pluralitas budaya kita, tentang keberagaman masyarakat Indonesia, baik bahasanya, agamanya, kemudian mata pencahariannya, baju daerah dan lain sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Besar harapan anak ibu memahami, mengerti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di awal. Baik anakku, sampai jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.